Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Kini kita bertemu kembali dalam acara refleksi sang kakek. Kita akan membahas pro kontra terhadap 75 pegawai KPK. Sekali lagi kita perlu membahas ini karena ternyata pro kontra ini semakin meluas. Setelah utusan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menghadap ke Komnas HAM sampai 2 kali. Pertama, lalu kedua lagi melengkapi bukti-bukti. Yang kedua yang paling kontroversial terakhir, mereka menghadap kepada Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, PGI, Pendeta Gomar Gultom. Lalu Pendeta Gomar Gultom menyampaikan pendapat akan menyurati Presiden karena mereka tidak setuju pelemahan KPK. Ini menjadi sebuah pro kontra baru lagi. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PGI dibahas di mana-mana. Mulai dari tokoh agama sampai kepada tokoh politik. Karena banyak yang mengharapkan PGI tidak memasuki ranah politik. Kenapa Ketua Umum PGI sampai memberikan komentar dan bahkan sampaikan menyurati Presiden supaya jangan terjadi pemecatan terhadap 75 pegawai. Ini bisa kita lihat dari dua perspektif. Pertama, sebetulnya Ketua Umum PGI mau menyurati Presiden karena Presiden kemarin mengatakan bahwa jangan tes wawasan kebangsaan dibuat dasar untuk memecat. Sehingga beliau mau mengingatkan sebagai suara Nabiah, itu bisa kita pahami, logis. Dan juga karena datang anggota-anggota atau karyawan dari KPK yang mau dipecat ini, sebagian juga adalah warga gereja. Jadi sebagai pimpinan PGI, sangat wajar dia bisa berkomentar seperti itu. Tetapi sisi lain, pertanyaannya adalah, apakah memang ini menjadi ranah atau domain dari PGI untuk mengomentari tentang status 75 pegawai KPK yang akan dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan? Karena di sini ada isu Taliban, bahwa KPK itu diliputi isu Taliban dan diduga adalah dari antara 75 orang ini. Bagaimana kita mau memberantas korupsi? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Jadi dari dua sisi tersebut, satu sisi memang bisa dipahami bahwa Ketua Umum PGI mengomentari, tapi sisi lain patut dipertanyakan. Artinya komentar ini bisa kita lihat dari dua sisi itu. Apa maksudnya? Supaya kita, ini adalah perdebatan yang seharusnya sehat. Jangan mengarah kepada penghakiman, menghukum orang dengan pendapatnya. Boleh kita berbeda pendapat, tapi tetap dalam saling menghargai dan saling menghormati. Misalnya, kita berandai-andai. Ketua Umum PGI menyurati Presiden. Apakah Presiden juga serta-merta langsung? Justru Presiden berkata, jangan tes wawasan kebangsaan ini serta-merta dibuat menjadi alat untuk mengalahkan, memecat orang ini. Bahasa Presiden ini pun bersayap. Jangan serta-merta. Tidak dibilang jangan. Ini yang perlu kita cerdas gitu loh. Jangan hanya melihat ekor pembicaraan. Kita mau berandai-andai juga. Sekiranya 75 pegawai KPK ini yang dipecat sesungguhnya dan diberhentikan. Apakah betul-betul KPK akan goncang dan kiamat? Belum tentu juga. Banyak yang tersinggung para aparat sipil negara atau PNS. Jangan dianggap kami ini rendah, seolah-olah tidak bisa berbuat. Itu juga harus kita jaga. Menjadi aparatur sipil negara atau PNS, itu ada syarat-syaratnya. Ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Kalau tes wawasan kebangsaan adalah bagian dari salah satu syarat yang diamanatkan untuk mengubah status pegawai KPK menjadi ASN, kenapa hasil ini harus kita perdebatkan, harus kita hakimi? Padahal tidak boleh serta-merta juga seorang pegawai KPK dialihkan langsung menjadi ASN. Kenapa dikatakan harus dialihkan? Justru ada proses. Ada syarat administratif, ada syarat pengujian yang harus dilalui. Jangan karena kalah
Lalu semua ini sistem ini salah. Banyak orang mengatakan TWK ini tidak benar, tidak valid, tidak objektif. Loh, yang objektif apa? Kalau semua pendapat ini, yang subjektif ini ditampung, tidak ada lagi objektivitas. Sama dengan komentar Ketua Umum PGI. Mereka sudah menyatakan, boleh warga gereja, anggota PGI, yang setuju ada, yang tidak setuju ada. Mari kita bangun itu dalam koridor diskusi dan debat yang sehat. Jangan mengatakan seolah-olah ini salah, ini benar. Tunggu dulu, lihat dulu proses dan prosedurnya. Sama dengan proses ini juga. Tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh pimpinan KPK sesuai amanat dari Undang-Undang Perubahan tentang KPK, PP nomor 41 tahun 2000, dan Peraturan Komisi nomor 1 tahun 2021. Ada yang menyatakan anggota ini pegawai melawan pimpinannya. Novel Baswedan CS dan Yudi sebagai ketua wahana atau wadah pekerja dari KPK ini seolah-olah menghakimi ketua KPK. Ini juga etika sudah dilanggar. Sebagai bagian dari KPK, siapapun pimpinannya yang dipilih melalui proses yang disesuaikan dengan undang-undang di DPR, tidak boleh kita hakimi seolah-olah karena kita kalah, lalu ini tidak benar dan ini harus diganti. Ini juga sesuatu yang sudah sangat mengenaskan kita. Tidak ada lagi etika, saling rasa hormat karena posisi pribadinya kalah lalu dimanfaatkan semua. Terbaru ada berita bahwa Novel Baswedan dengan kawan-kawan mengadu domba PGI dengan KPK. Seolah-olah ini dibuat jadi berhadap-hadapan. Ini yang sangat kita sesalkan. PGI seharusnya tidak punya kepentingan di KPK. Suara Nabiah boleh disampaikan. Ini juga patut menjadi perhatian kita supaya jadi pelajaran di masa-masa mendatang. Sangat baik mengomentari sesuatu, tapi pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Kalau orang bijak bilang, jilat lidah dulu baru bicara. Artinya pikirkan dulu apa yang mau kita sampaikan. Kalau ini sampai menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat, di keumatan kita sebagai pimpinan PGI. Para sahabat sang kakek, kita juga mau buat begini kepada KPK. Biarkanlah ini diselesaikan. Kenapa para 75 pegawai ini sibuk keluar suara ke semua lembaga? Kenapa tidak dihadapi? Kalau misalnya dipecat, gugat. Kalau memang betul punya dasar mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan ini salah, ada PT UN. Ada perangkat hukum di republik ini karena republik ini adalah berdasar negara atas hukum, bukan negara abal-abal, bukan negara kekuasaan suka-suka. Keputusan menteri, keputusan presiden sering digugat dan bisa menang. Masyarakat yang menggugatnya. Oleh karena itu persoalannya jangan dilebarkan, disebarluaskan, dibawa kemana-mana, tetapi sebetulnya punya jalur untuk menyelesaikannya. Setiap keputusan hukum pejabat tata usaha negara, maka peradilan tata usaha negara ada wadah untuk menguji, membatalkan juga. Keputusan presiden juga bisa dibatalkan. Keputusan KPK juga, ketua KPK juga bisa dibatalkan. Kenapa tidak itu yang dipakai? Atau karena tidak yakin, tidak punya bukti hukum, jadi dibuat desas-desus dan dipergi kemana-mana. Ini juga menjadi pertanyaan. Sebab seseorang yang mengerti hukum dan punya bukti kuat, silakan masuk ke jalur hukum. Yakin menang? Yakin. Kalau yakin. Tapi kalau tidak mempunyai bukti, tidak yakin dengan pembuktiannya, memang pasti dibuatlah. Yang mau kita sampaikan adalah, jangan lakukan provokasi, jangan lakukan pemecah belahan. Mari kita taat terhadap hukum. Bahwa hukum kita masih ada untuk keadilan. Jadi kalau kita bicara, ini keadilan, ayo gunakan jalur-jalur hukum. Gunakan tempat pencari keadilan, bukan melebarkan kemana-mana, melibatkan yang seharusnya tidak perlu terlibat. Pro kontra pemecatan 75 pegawai. Ini sangat mengenaskan lagi. Karena dari 75, 51 yang gagal karena sudah merah dalam catatan ujiannya. 24 masih diperkenankan. Tapi 24 ini juga menolak dibina. Sebab presiden juga menyampaikan, jangan dipecat tapi dibina. Ini menolak dibina.
ini berarti juga seperti patut diduga mereka ini sudah menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab kalau seseorang menolak dibina yang sudah kalah dalam proses alih aparatur sipil negara ini, tidak mau lagi dibina untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memang tidak ada lagi tempatnya itu. Mungkin kita sarankan pindahlah dia ke KPK di luar negeri yang mungkin sesuai dengan keyakinan dan iman dan apa yang mau dikembangkannya. Tetapi kalau masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih KPK RI, maka siapapun harus tunduk dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembinaan ideologi Pancasila, kesetiaan loyalitas terhadap negara, itu tidak bisa diganggu-gugat. Siapa yang tidak berkenan, silakan keluar. Tapi jangan buat keributan. Negeri ini masih membutuhkan KPK. Tetapi kita juga mau bertanya, seandainya KPK juga bubar, dibekukan, apakah negeri ini akan kiamat? Belum tentu juga. KPK baru lahir 2001. Negeri ini sudah hadir mulai tahun 45 sampai 2001. Tidak ada KPK, tidak apa-apa juga. Jadi kita jangan menung-nungkan, oh karena saya lah KPK bisa hebat, bisa luar biasa. Agar KPK lah bisa negeri ini hebat. Tidak juga. Komponen kebangsaan kita banyak, tidak hanya satu. Tapi KPK lahir karena Polri kita lemah, kejaksaan kita lemah waktu itu. Sekarang mungkin saatnya berbeda. Tapi semua kita membutuhkan. Tapi jangan ada klaim tanpa 75 pegawai ini seolah-olah KPK ini akan bubar dan kiamat dan tersinggung 1274 yang lulus, tertunda yang seharusnya dilantik. Coba kita bayangkan, nasib orang harus hancur. Oleh karena itu, mari kita kembalikan akal sehat kita, nalar hukum kita, logika hukum kita, dan patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di Republik ini. Siapapun yang ingin menjadi ASN, penuhilah syarat-syarat menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Dulu sangat sulit masuk pegawai negeri sipil atau ASN. Tapi tetap ada orang yang bisa lulus. Mari kita hormati undang-undang tentang kepegawaian, aparatur sipil negara, lembaga-lembaga, badan kepegawaian negara, dan semua lembaga yang sudah ditunjuk. Mari bertindak profesional. Jangan ada faktor subjektivitas. Kembalikan semua ke aturan supaya kita bisa berdebat. Kita bisa membangun negeri di atas hukum yang benar dan adil. Demikian para sahabat sang kakek. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam refleksi ini bisa menambah akal sehat kita juga. Supaya jangan terlalu terjebak pro kontra yang tidak produktif atau kontraproduktif. Mari tetap bekerja, berdiskusi, berdebat sesuai dengan akal-akal sehat dan juga patuhi hukum supaya kita bisa membangun negeri bukan berdasarkan subjektivitas tapi berdasarkan hukum dan keadilan yang ingin kita capai sebagaimana tujuan negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sejahtera Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu. Salam ngopi dulu.